Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari peradaban-peradaban awal di dunia dan juga di Indonesia. Oke, yang pertama saya mau membahas mengenai pengertian peradaban terlebih dahulu. Apa sih peradaban itu? Peradaban itu berasal dari kata Latin yaitu civitas yang artinya kota, dan bahasa Inggris artinya civilization yang artinya suatu peradaban dimulai ketika orang-orang telah menetap dan membentuk kelompok yang besar. Nah, di sini ada latar belakang peradaban, di mana peradaban manusia tidak terlepas dari keberadaan peradaban manusia di masa lalu. Dan tantangannya adalah yakni tantangan alam menjadi salah satu penyebab berkembangnya peradaban manusia yang diciptakan oleh kemampuan mereka untuk merespon tantangan tersebut. Kita sudah mempelajari jenis-jenis manusia purba dan bagaimana manusia purba berkembang. Dan kita juga sudah mempelajari bagaimana mereka punah. Semua itu karena adanya proses alam. Oke, saya lanjut. Ini adalah tujuan mempelajari modul ini. Saya lanjut ke pokok bahasan. Kita harus tahu bahwa pusat peradaban di dunia ini rata-rata berasal dari sungai. Ya, kita tahu banyak sungai-sungai besar seperti Sungai Nil, Sungai Tigris, lembah Sungai Indus, dan masih banyak yang lainnya. Dan kita juga nanti akan mempelajari peradaban-peradaban di Asia, Afrika, dan juga Eropa, serta di Indonesia. Nah, sungai sebagai pusat peradaban. Kenapa sungai sebagai pusat peradaban? Ternyata sungai ini juga sebagai pusat sumber makanan dan juga transportasi. Kita pernah dengar kalau misalnya ada orang yang tersesat di hutan, itu kalau mau lepas dari hutan tersebut tinggal ikutin aja alur sungainya. Dan memang ternyata sungai itu adalah salah satu jalan keluar kita untuk mencari atau keluar dari hutan tersebut. Nah, Sungai Nil di Mesir dan Sungai Euphrates serta Tigris di Irak, ada Sungai Gangga di India dan juga Sungai Kuning di Cina. Itu adalah sungai dengan pusat peradaban yang sangat besar sampai dengan saat ini. Oke, yang pertama kita mulai dengan peradaban kuno di Asia, yakni tepatnya ada di India. Peradaban India ini dikenal sebagai peradaban lembah Sungai Indus, dimulai dari tahun 2800 sebelum Masehi sampai dengan 185 sebelum Masehi. Merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup di sepanjang Sungai Indus dan Sungai Ganggar Hakra, yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan juga India Barat. Dan peradaban India kuno ini bermula dari masuknya bangsa Arya sebagai awal mula terbentuknya peradaban India. Bangsa Arya ini juga dikenal sebagai bangsa atau ras terhormat di Eropa, terutama di Jerman, dan juga India ini memulai peradabannya melalui kerajaan-kerajaan India kuno dan juga sistem pemerintahannya. Nanti kita akan lihat apa saja sih sistem pemerintahannya. Oke, ini adalah peta peradaban India kuno, di mana di sini ada pegunungan Himalaya, lalu ada Sungai Brahmaputra, ada Laut Arabia, dia berbatasan dengan Sri Lanka, ada Sungai Gangga, semuanya rata-rata sungai yang ditulis di sini. Nah, ini ada Tanjung Harappa, ada kebudayaan Mohenjo-daro, ada Sungai Indus, Gurun, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah contoh peninggalan peradaban India. Saya informasikan terlebih dahulu, peradaban lembah Sungai Indus itu terbentuk sejak tahun 2800 sebelum Masehi. Mata pencaharian mereka adalah pertanian, dengan tanaman utamanya adalah padi, gandum, dan sejenisnya. Kenapa padi, gandum, dan sejenisnya? Karena hal itu memungkinkan wilayah tempat mereka dekat dengan sungai besar, contohnya Sungai Indus. Terus mereka juga berternak sapi, kerbau, dan juga babi.
komunitas awal lembah Sungai Indus sendiri ini berkembang menjadi pusat kota-kota besar. Tadi seperti yang ada di peta, itu ada kota Harappa, lalu ada Ganeriwala, Mohenjo-daro yang sekarang menjadi Pakistan, dan Dholavira, serta ada Lothal yang menjadi India sekarang. Nah, kota Mohenjo-daro sendiri diperkirakan didiami oleh sekitar 35.000 penduduk ya. Terus Harappa itu berada di sekitar 565 km ke arah utara lembah Sungai Indus. Tadi saya membahas mengenai lumbung padi. Di dekat lumbung atau balai ada sebuah bangunan publik yang pernah berfungsi sebagai pemandian umum besar. Nah, kalau yang ada di gambar ini sekarang, Ziggurat Urnamu ini adalah hasil ekskavasi atau penggalian kota Mohenjo-daro dengan Great Bed terletak di bagian paling depan. Ini yang paling terkenal di India. Nah, bagaimana dengan sistem kepercayaan di peradaban India sendiri? Ada beberapa peninggalan, contohnya ada beberapa cap dan stempel peradaban Indus yang memperlihatkan adanya swastika lazim. Terdapat pula ada agama-agama lain yang berkembang kemudian, contohnya seperti agama Hindu yang notabene-nya menjadi agama yang sangat besar di India. Lalu ada Buddha dan Jaina atau agama Dharma. Terus banyak stempel bergambar binatang di sepanjang peninggalan-peninggalan di India. Ada sebuah motif yang menunjukkan arca bertanduk duduk dalam posisi lotus atau duduk dengan posisi bersila dengan kedua kaki saling menyilang. Dalam perkembangannya, ketika agama Hindu semakin berkembang dan mapan, kepercayaan kepada para dewa-dewi ini semakin terlembagakan. Kita kenal dengan ada dewa di dalam agama Hindu itu ada 3, Dewa Brahma, terus ada Dewa Siwa dan Dewa Wisnu, di mana Brahma itu disebut sebagai dewa pencipta, lalu Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam, dan Dewa Siwa sebagai dewa perusak. Oke. Lalu ada peradaban Mesir kuno. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah peradaban Mesir kuno di Afrika, di mana Mesir ini dikenal sebagai hadiah dari Sungai Nil atau the gift of the Nile. Oke, Mesir kuno ini adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil yang panjangnya itu 6.400 km. Peradaban ini sendiri dimulai dengan penyatuan Mesir Hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi. Menurut legenda, Mesir kuno ini, air Sungai Nilnya tersebut adalah air dari mata Dewi Isis yang selalu menangis dan menyusuri Sungai Nil untuk mencari jenazah putranya yang gugur dalam pertempuran. Tapi itu disinyalir hanya mitos. Namun, secara ilmiah, air tersebut berasal dari gletser yang mencair dari pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur dan bermuara di Laut Tengah. Ada 4 negara yang dilalui oleh sungai ini, yaitu Uganda, Sudan, Ethiopia, dan Mesir. Nah, setiap tahunnya sungai ini selalu banjir yang membawa luapan lumpur ke lembah-lembah sungai sampai 15 sampai dengan 50 km. Nah, nanti kita akan membahas mengenai hasil-hasil peradaban Mesir kuno juga. Nah, ini peta peradaban Mesir kuno. Di sini ada Laut Merah. Nah, perbatasan Sungai Nil. Nah, ini adalah muara Nilnya sendiri. Ini adalah Raja Hammurabi yang terkenal dengan Kodeks Hammurabi. Kalau kita membahas kondisi sosial dan politiknya, sejarah politik di Mesir sendiri berawal dari terbentuknya komunitas di desa-desa. Desa itu disebut dengan nomen. Desa-desa kecil itu berkembang menjadi kota-kota dan berkembang lagi menjadi 2 kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Mesir Hilir dan juga Kerajaan Mesir Hulu. Nah, kalau kita lihat peninggalan budayanya yang paling terkenal adalah
piramida dan Sphinx di Giza, Mesir adalah ikon peradaban Mesir kuno. Oke, peradaban di Mesir kuno sendiri itu dibagi menjadi periode pradinasti dan juga periode dinasti awal, periode kerajaan lama, dan nanti ada berkembang menjadi periode menengah pertama dan juga periode kerajaan pertengahan. Kalau periode pradinasti ini disinyalir sekitar 5.500 sebelum Masehi, di mana terdapat suku-suku kecil yang menetap di lembah Sungai Nil. Di Mesir Utara berkembang peradaban Amratia dan Gersia yang menunjukkan beberapa perkembangan teknologi. Kita masuk ke periode dinasti awal, itu diperkirakan di tahun 3050 sampai dengan 2686 sebelum Masehi. Di masa awal ini, Firaun memperkuat kekuasaan terhadap Mesir Hilir dengan mendirikan ibu kotanya yang ada di Memphis. Dengan itu, Firaun dapat mengawasi para pekerjanya, terus juga pertanian dan juga jalur perdagangan ke tempat-tempat yang penting. Kekayaan Firaun itu meningkat di periode awal dinasti ini. Terlihat juga dari ada bangunan mastaba namanya, itu makam yang rumit dengan bangunan-bangunan pemujaan di tempat makan. Terus ada periode kerajaan lama. Nah, periode kerajaan lama ini khususnya di bawah pemerintahan Firaun Djoser atau Zoser dan Firaun Khufu, yang sangat terlihat adanya teknologi arsitektur dan seninya berkembang sangat pesat. Seperti contohnya ada piramida Giza sama Sphinx, itu dibangun di periode kerajaan lama yang di tahun 2686 sampai 2181. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Nanti akan kita lanjutkan lagi untuk masa peradaban di dunia dengan berakhirnya sampai dengan masa peradaban di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tunggu tugas dari Bu Fitri. Terima kasih.